Ada sedikit bumbu-bumbu sainsnya, jadi buat yang baca itu ya istilahnya harus memakai kacamata hitam. Ini tuh buku tentang meditasi gitu. Ini dia, tada, ini ya. Buku Mendaki Tangga yang Salah. Buku ini versi bahasa Indonesia itu diterbitkan oleh PT Gramedia Utama Jakarta. Ini tuh ditulis oleh Eric Barker. Eric Barker itu adalah mantan penulis naskah Hollywood. Dia juga pernah mengerjakan proyek-proyek Walt Disney Pictures dan membantu menciptakan Spider-Man. Eric Barker ini dia adalah lulusan Universitas Pennsylvania. Susah banget nyebut namanya. Skip. Universitas Pennsylvania. Nah, dia itu termasuk lulusan MBA. Lalu, di buku ini itu ada 360 halaman. 317 yaitu cerita inti ya. 2 halamannya itu ucapan terima kasih dan 41 halaman itu referensi. Dan itu yang membuat salah satu alasan buku ini menarik. Jadi buku ini tuh ditulis dari referensi yang sangat banyak yang menurut saya. Bahkan Eric Barker pun menuliskan di sini di dalam acuannya bahwa jadi katanya, kata Samuel Johnson, seseorang akan membolak-balik buku setengah perpustakaan untuk membuat satu buku. Membuat satu buku itu membolak-balik buku setengah perpustakaan. Wow, gitu kan. Dari sini kita bisa belajar seberapa banyak referensi yang sudah kita baca, seberapa banyak buku yang sudah kita baca, sehingga pengetahuan kita itu menjadi semakin luas, semakin berwawasan dan semakin terbuka. Nah, Eric Barker itu menekankan sekali di buku ini ya. Barker pun mengatakan di dalam buku ini ya, fakta-fakta luar biasa tentang penentu kesuksesan yang mungkin sebelumnya nggak pernah terpikirkan oleh kita. Nah, di buku ini itu ada 6 bab. 6 bab yang membahas tentang kesuksesan melalui the real life, cerita-cerita orang yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat umum ya, yang ada di dunia. Di bab 1 ini kita akan menemukan istilah dari pemekat. Pemekat itu hal yang kita umumnya kita anggap negatif, tapi di konteks tertentu itu akan menjadi positif, bahkan bisa memenangkan atau menjadi sebuah keunggulan di dalam konteks tertentu. Nah, di dalam bab 1 ini aku menemukan ya sebuah cerita gitu yang benar-benar logis dan masuk akal gitu. Jadi ada monster penuh harapan. Dia adalah Michael Phelps. Kalian bisa searching ya. Dia adalah seorang perenang, atlet olimpiade renang. Tapi dia memiliki tubuh yang mungkin dirancang bukan untuk di darat, tapi untuk di air. Sebuah pertanyaan dong, kenapa dia disebut sebagai monster penuh harapan dan dirancang bukan untuk di darat, tapi untuk di air? Ya, jadi Michael Phelps ini memiliki bagian-bagian tubuh yang berbeda dari manusia pada umumnya. Tangan yang lebih panjang, kakinya yang lebih panjang, dan jari-jarinya yang begitu besar. Tapi mungkin dari sebagian kita menganggap kalau itu adalah sebuah kekurangan atau sebuah hal yang janggal gitu, yang aneh, yang berbeda. Tapi di dalam kolam tertentu, di dalam tempat tertentu, di dalam penguasaan tertentu, Michael Phelps bisa menjadi sebuah hal, sebuah manusia yang sangat berpotensi untuk menciptakan sebuah keajaiban.
Dan ya benar, Michael Phelps sekarang adalah atlet olimpiade internasional yang bahkan mendapatkan medali emas banyak sekali. Buku ini tuh nggak cuma dari pendapat dari Eric Barker, bahkan ini banyak dari penelitian-penelitian yang dia lakukan, wawancara orang-orang besar yang dilakukan oleh Eric Barker. Nah, di buku ini itu membahas tentang sebagian hal ketahui tentang kesuksesan itu adalah salah besar. Jadi, akhirnya kita tuh pemahaman kita tentang kesuksesan itu salah. Nah, ini akan dibahas di dalam buku ini, di dalam buku yang ditulis oleh Eric Barker. Ada sebuah istilah menarik di buku ini, yaitu memilih kolam yang tepat. Jadi, lingkungan tempat kita berada seperti dunia kerja yang kita pilih sangat mempengaruhi arah kesuksesan kita. Bisa jadi juga dalam suatu kasus ya, terhambatnya kesuksesan bukan karena kita malas, tapi karena kita salah memilih tempat untuk berkembang. Ketika kita memilih kolam kita dengan bijak, kita bisa meningkatkan kualitas dari diri kita sendiri, dan konteks kita untuk menciptakan nilai yang luar biasa besar itu semakin menjadi mungkin. Ini yang dijelaskan oleh Eric Barker dalam buku ini. Inilah yang kita perlukan untuk karir kita. Karir kita yang hebat. Kenali diri kita, kenali kekuatan dari diri kita, dan pilihlah tempat untuk menerapkan kekuatan-kekuatan kita itu. Apakah saya sukses? Itu tergantung pada kita. Kita harus memilih kolam yang tepat dan menyelaraskan diri dengan beberapa teman yang hebat, lingkungan, dan sekitar kita. Bukan waktu untuk mengenali diri kita dan temukan kolam yang tepat bagi diri kita. Itu yang dikatakan oleh Eric Barker dalam buku ini. Buku ini tuh sangat menginspirasi ya. Kata-katanya juga, meskipun banyak sains yang dikaitkan di dalam buku ini, menurut saya buku ini cukup menarik dan cukup enak dibaca karena penjelasan dari Eric Barker sendiri mengenai cerita The Real Life itu benar-benar logis, dan ya itu hal yang tidak terfikirkan oleh kita sebelumnya. Sebenarnya buku ini tuh enak, ringan untuk dibaca, tetapi ada beberapa kalimat atau kata-kata dari penulis yang rancu gitu ya, yang mungkin sulit dimengerti. Tapi itu entah dari penerjemahnya atau emang dari si penulisnya gitu. Tapi overall ini sih emang menarik gitu, menarik untuk dibaca dan mudah untuk dibaca. Nah, Eric Barker itu menuangkan semuanya dalam buku ini, tentang keganjilan-keganjilan atau hal-hal yang ya intinya tidak terfikirkan oleh kita sebelumnya. Dengan mencermati apa yang memisahkan kesuksesan yang luar biasa dari yang kita ketahui, dari yang biasa-biasa saja, ya kita bisa berhenti menebak-nebak rahasia mencapai kesuksesan itu seperti apa, lalu melakukan sesuai dengan kehidupan yang kita inginkan, sesuai rumusan-rumusan yang kita ketahui tentang kesuksesan. Jadi aku saranin kalian harus banget baca buku ini. Ini benar-benar mengasah pola pikir kita, pandangan kita, mengubah cara pandangan kita terhadap sesuatu yang lumrah, yang biasa-biasa saja yang ada di masyarakat. Dan mungkin cukup sekian review buku dari aku hari ini. Semoga kalian enjoy dalam menontonnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Have a nice day, dan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin.